Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan afirmasi dalam seleksi P3K Guru tahun 2021 ya, khususnya di tahap 2. Nah, di sini nanti teman-teman ada beberapa syarat ya untuk teman-teman bisa mendapatkan afirmasi. Nah, yang berikutnya teman-teman untuk afirmasi ya, tentunya teman-teman sudah paham sendiri ya, untuk afirmasi itu ada 6 afirmasi ya, dimana dalam afirmasi itu teman-teman nanti baik di seleksi tahap 1, tahap 2 ataupun di tahap 3 ya, tentunya masih akan mendapatkan afirmasi. Nah, apa saja afirmasinya itu dan apa saja syaratnya ya teman-teman untuk afirmasinya ya, kita akan bahasnya lebih lanjut. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi kalian ya, kita ingatkan kembali bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, untuk afirmasi ya, jadi kalau kita lihat di Permenpan nomor 28 ya, kalau kita cek dulu teman-teman di sini ya, di Permenpan nomor 28 tahun 2021 ya, tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya pada instansi daerah tahun 2021. Nah, di sini nanti kalau kita lihat teman-teman untuk penambahan nilai ya atau afirmasi, kita bisa melihat di pasal 28 ya. Nah, di pasal 28 teman-teman ya, di sini ada kompetensi teknis diberikan penambahan nilai ya. Di sini dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi ini syaratnya ya, ada berapa ini? 1 2 3 4 ya. Yang pertama adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar ya, mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100%. Ini tentunya teman-teman sudah paham ya. Yang nomor 2 adalah ini ya, pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar. Ingat ya, jadi saat melamar, jadi bukan yang sekarang, tapi ketika teman-teman membuat akun di SSC ASN dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus, jadi tidak terputus sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Yang di nomor 3 teman-teman, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya. Yang nomor 4 adalah pelamar dari tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus ya, jadi tidak terputus sampai dengan saat ini berdasarkan di data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dan nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dan dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dengan huruf A sampai dengan huruf D secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Ini teman-teman ya. Jadi nanti ini masih digunakan teman-teman untuk afirmasi ya di tahap 2. Terus penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi. Yang terakhir adalah penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal ya pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, di sini ada di guru ppk.kemdikbud.go.id. Di sini kalau kita cek di kebijakan afirmasi, di sini ada 4 ya teman-teman ya. Nah, sekarang ditambahi lagi teman-teman ya, untuk usia itu ada yang di atas 50 tahun itu sama ya, dia mendapatkan 100%. Ya, kalau kita lihat di paparannya Pak Pak Iwan Syahrir ya. Nah, di sini pemerintah memberlakukan kebijakan afirmasi ya serta kebijakan penyesuaian ambang batas sebagai bentuk keberpihakan. Nah, di sini ada yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya, mendapatkan 100%. Terus yang usia di atas 35 tahun ya mendapatkan 15%, penyandang disabilitas 10%, guru honorer kategori 2 dapatkan 10%. Nah, di sini ada penyesuaian lagi teman-teman ya. Jadi usia di atas 50 tahun itu mendapatkan afirmasi 100% ya, sama dengan Serdik. Nah, ini tentunya untuk yang di usia 50 tahun ke atas itu juga ada
mendapatkan nilai manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara 10%. Nah, di sini teman-teman yang paling penting adalah semua peserta seleksi itu mendapatkan 10% ya dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ini adalah kebijakan afirmasi, yang dimana kebijakan afirmasi untuk di tahap 2 ini masih berlaku teman-teman ya, dan tentunya di sini ada 6 ya, ada 6 afirmasi yang diberikan untuk tahap 2 ini. Ya, memiliki sertifikat WIDEK, usia di atas 35 tahun, penyandang disabilitas, guru honorer kategori 2, terus usia di atas 50 tahun, dan juga untuk semua peserta seleksi ya di sini mendapatkan 10%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman terkait dengan kebijakan afirmasi untuk di tahap 2 ya, kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Iwan Sahrir berikut ini. Terkait dengan berbagai macam masukan, kami mendengar berbagai masukan yang ada walaupun sangat beragam, tapi intinya adalah bagaimana memberikan kebijakan afirmasi kepada berbagai macam guru honorer yang ada. Dan di sini ada dua hal yang sudah kita lakukan. Pertama, kebijakan afirmasi yang pertama, yaitu guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, itu akan mendapat nilai afirmasi 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Lalu untuk usia 35 tahun ke atas, jadi ini mempertimbangkan berapa usia mereka, dan tentunya ini berkaitan juga dengan masa pengabdian, 15% dari maksimum kompetensi teknisnya, penyandang disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%. Dan nilai ambang batas ini atau passing grade ini sebenarnya adalah kompetensi atau hal yang sangat minimum. Jadi bukan yang paling hebat. Jadi ibaratnya kalau mengajar matematika, untuk bisa mengajar matematika dengan baik, berapa hal yang minimum yang harus diketahui oleh seorang guru di mapel atau bidang tersebut. Jadi sehingga, dan itu pada level yang pemula. Jadi artinya tidak merupakan sebuah guru yang paling hebat ukurannya, tapi ini adalah guru yang pada level yang sangat minimum yang kita inginkan. Tentunya ini supaya kita memaksimalkan sebanyak mungkin guru-guru kita bisa lulus dari sistem seleksinya. Lalu kebijakan afirmasi selanjutnya atau penyesuaian nilai ambang batas itu kita lakukan. Semua yang berusia di atas 50 tahun, semua yang di atas 50 tahun itu mendapat nilai maksimum kompetensi teknis 100%. Ditambah lagi dengan nilai maksimum untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga ditambah 10%. Sehingga ini membantu kepada guru-guru yang tentunya sudah sangat lama mengabdi untuk bisa terbantu untuk kelulusan passing grade dan mendapatkan formasi. Lalu untuk selanjutnya, penyesuaian nilai ambang batas juga dilakukan kepada semua peserta seleksi. Ini mendapatkan nilai sebanyak 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Jadi ini adalah kebijakan afirmasi yang kita lakukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap bagaimana kita bisa memaksimalkan guru-guru honorer yang sedang berjuang untuk seleksi ASN P3K ini. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya untuk terkait kebijakan afirmasi untuk di tahap tahap 2 ini. Dan teman-teman harus mengingat ya bahwa untuk syarat untuk penambahan afirmasi itu dengan ketentuan sebagai berikut ya, teman-teman bisa dilihat penambahan nilai kompetensi teknisnya. Sekali lagi ya, disesuaikan dengan ya penambahan nilai kompetensi teknis didasarkan pada Permen PAN nomor 28 tahun 2021 ya, khususnya pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat ya, semoga bagi teman-teman yang mau mengikuti seleksi P3K tahap 2 ini semoga diberikan kelancaran dan bisa lolos seleksi di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian saja, terima kasih yang sudah menonton video ini ya, mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.